Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga berkat rahmatnya pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti fortasi tahun 2021 di SMA Muhammadiyah Jombang. Kedua, sholawat dan salam tetap kita curahkan pada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga berkat beliau kita diberikan jalan yang terang benderang, yaitu Adilul Islam. Sebelum memulai materi pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Luhur Wibowo. Saya adalah salah satu guru SMA Muhammadiyah Jombang yang mengampu pada mata pelajaran pendidikan jasmani. Nah, mungkin beberapa siswa ada yang sudah pernah saya chat. Saya bisa dipanggil Pak Rizky ataupun Pak Luhur, tapi kebanyakan teman-teman guru ataupun siswa kebanyakan memanggil saya dengan sebutan Pak Luhur. Untuk materi kali ini saya akan membahas tentang materi wawasan kebangsaan ya. Sebelumnya selamat datang buat peserta didik baru ya, selamat datang di SMA Muhammadiyah Jombang. Berhubung dengan adanya COVID-19 menjadikan kita fortasi ini dilakukan secara daring. Oke. Untuk materi sendiri akan di-share oleh kakak-kakak IPM kalian, nanti bisa dibaca. Materi yang pertama nanti akan berupa materi tata krama siswa, yang kedua materi pendidikan karakter, dan yang ketiga nanti ada materi tata krama siswa. Oke, kita masuk dulu ke materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya, di era globalisasi ini banyak tantangan bagi negara kita dengan adanya pengaruh dari luar negeri membuat kita menjadi menggunakan gaya kebarat-baratan atau ke luar negeri. Mungkin ada yang suka dengan Amerika, yang perempuan ada yang suka dengan K-pop, ya banyak sekali. Nah, materi kesadaran berbangsa dan bernegara ini difungsikan agar kita itu mengetahui bagaimana sih perjuangannya para pahlawan pada zaman dulu ya. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa warga negara Indonesia ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran bangsa ya bernegara sebaiknya dapat diperhatikan dan tanggung jawab kita semua, sehingga amanat UUD tahun 1945 itu yaitu menjaga dan memelihara negara, kesatuan wilayah Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Nah, kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Nah, dari sini sendiri upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar untuk menjaga kehormatan bagi setiap warga Indonesia dengan penuh tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Nah, kan kita nggak mungkin nih sekarang sebagai seorang siswa yaitu memegang senjata dan membela negara kita, sudah bukan waktunya seperti itu ya. Kesadaran berbangsa sendiri dapat diimplementasikan dengan cara yang banyak ya. Sebelumnya ada nilai-nilai bela negara yang harus dipahami penerapannya dahulu. Yang pertama adalah cinta tanah air ya. Banyak kan ada slogan yang berisikan pakailah produk bangsa Indonesia, itu salah satunya agar kita bisa menghargai produk dari Indonesia sendiri. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan negara tersebut merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Selanjutnya ada Pancasila. Ideologi kita, warisan dan hasil perjuangan para pahlawan sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif ya, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada rela berkorban untuk bangsa dan negara, contohnya yaitu perhelatan SEA Games. Nah,
ada banyak sekali atlet yang ada di Indonesia ini mewakili perlombaan atau kejuaraan yang ada di luar negeri. Nah, bagaimana cara kita mengikutinya? Kalian bisa mengikuti dimulai dari sekolahan. Dimulai dari sekolahan sendiri itu kalian itu bisa mengikuti ekstrakurikuler atau mengikuti organisasi yang ada di sekolahan. Nanti akan diadakan seleksi dari kabupaten sendiri, lalu mengikuti seleksi di provinsi, mungkin nanti ada Popda, ada Kejurda, nah nanti ada Kejurprov, dan naik lagi nanti di Popnas dan Kejurnas. Nah, seperti itu. Dan nanti insya Allah jika bisa lolos, nanti akan masuk ke dalam yang namanya perwakilan dari bangsa Indonesia sendiri. Nah, selanjutnya memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras, dan menjalani profesi masing-masing. Nah, di sini kalian kan belum mempunyai profesi. Dalam arti kalian masih menjadi siswa. Bagaimana caranya, Pak? Caranya kalian dengan melakukan atau menaati peraturan yang ada di sekolahan, dimulai dari tidak telat sekolah, mengerjakan tugas yang ada diberikan oleh guru, atau mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Itu salah satu kemampuan bela negara. Nah, itu semuanya memang berawal dari sesuatu yang mudah, tapi kalau tidak diimplementasikan dari sejak kecil itu akan sangat berpengaruh besar bagi masa depan. Nah, nasionalisme sendiri adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme terbagi atas nasionalisme dalam arti sempit, yaitu mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa negara yang lain itu lebih rendah daripada bangsanya. Contohnya waktu Perang Dunia Kedua pada eranya Hitler, yaitu Nazi Jerman. Jadi beliau itu menganggap bangsa yang lain itu lebih rendah daripada bangsanya sendiri. Selanjutnya ada nasionalisme dalam arti yang luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Memang harus seperti itu ya. Jadi walaupun di Indonesia ini banyak suku, ras, dan banyak beda-beda pulau ya, seperti semua yang kita, Bhinneka Tunggal Ika, walau berbeda-beda tetapi tetap satu jua, kita tetap menjadi bangsa Indonesia. Itulah keunikan dari bangsa Indonesia sendiri. Nah, ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme, yaitu mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa dan penghuni dan disamaratakan. Selanjutnya mengembangkan sikap toleransi ya, terutama antar agama, ras, suku tadi yang saya jelaskan, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Nah, di sini ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme adalah sukuisme, yaitu menganggap suku bangsa sendiri paling baik ya. Seperti halnya Jawa dan Jawa itu yang paling maju, beda sama di pulau-pulau yang lainnya, itu tidak boleh. Terus Calvinisme, yaitu menganggap bangsa sendiri lebih unggul. Ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata, seperti Gerakan Aceh Merdeka atau UPM yang ada di Papua, itu yang sedang marak-maraknya dianggap menjadi teroris bagi bangsa Indonesia sendiri. Terus ada provinsialisme, sikap terlalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Nah, sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun mempertahankan kejayaan negara sendiri. Biasanya yang dilakukan oleh TNI atau Polri yang sedang membela negara kita menghadapi ancaman dari luar ya. Ciri-ciri patriotisme adalah cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, berjiwa pembaharu, tidak kenal menyerah dan putus asa. Nah, implementasinya sendiri, sikap patriotisme dalam sehari-hari itu dalam keluarga, contohnya menyaksikan film perjuangan bangsa Indonesia, membaca buku pertama perjuangan, mengibarkan bendera putih pada hari-hari tertentu, contohnya pada 17 Agustus atau di bulan Agustus biasanya kalian mengibarkan bendera di depan rumah, itu salah satu toleransinya ya. Lalu dalam kehidupan sekolah itu melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin, jangan sampai telat, apalagi atributnya ada yang belum dipasang seperti dasi, topi ataupun badge ya, badge nama kelas dan yang lain-lain. Dalam kehidupan berbangsa sendiri, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan UUD 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu materi pendidikan karakter ya.
mohon maaf agak saya cepatkan karena materinya harus benar-benar singkat padat dan jelas dan tidak boleh terlalu lama karena waktunya dibatasi oleh kakak-kakak IPM ya. Penguatan pendidikan moral atau moral education atau pendidikan karakter education dalam konteks yang sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Krisis tersebut antara lain berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek, nah mungkin ini yang sering, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan perusakan milik orang lain yang sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas oleh negara kita. Nah, pendidikan karakter sendiri itu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami karena materi itu harus kita kenalkan sejak dini agar kita bisa memahami hal tersebut nanti agar jikalau nanti sudah dewasa, kalau sudah terlambat itu akan sangat berbahaya. Pendidikan karakter memerlukan metode khusus yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Di antara metode pembelajaran yang sesuai adalah metode keteladanan, metode pembiasaan, dan metode pujian dan hukuman. Nah, karakter sendiri adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan kognitif, perasaan feeling, dan tindakan action. Menurut Thomas Lictona, tanpa ketiga aspek ini maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka tolong menolong, percaya diri dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, dan karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, dasar pendidikan karakter ini sebaiknya diterapkan sejak usia anak-anak atau yang bisa disebut oleh para ahli psikolog sebagai usia emas atau golden age, yaitu biasanya umur dari 1 sampai 4 tahun. Jika dalam proses itu kita benar-benar bisa membuat anak itu benar-benar bagus, insya Allah nanti kedepannya juga anak itu menjadi bagus. Kalau kita tanamkan sejak kecil buruk, yang kemungkinan besar akan menjadi buruk juga. Namun bagi sebagian keluarga, barangkali proses pendidikan karakter yang sistematis ini sangat sulit, terutama bagi sebagian orang tua yang terjebak pada rutinitas yang padat, seperti orang kantor yang biasanya suka menitipkan anaknya pada babysitter. Nah, itu belum tentu pendidikan pada babysitter tersebut baik bagi kita ya. Dampak pendidikan karakter yaitu anak-anak yang bermasalah ini sudah dapat dilihat sejak usia prasekolah, dan kalau tidak ditangani akan terbawa sampai usia dewasa. Sebaliknya pada remaja yang berkarakter akan terhindar dari masalah-masalah umum yang dihadapi oleh remaja seperti kenakalan, tawuran, narkoba, miras, perilaku seks bebas, dan sebagainya. Beberapa negara yang telah menerapkan pendidikan karakter sejak pendidikan dasar diantaranya adalah Amerika, Jepang, Cina, dan Korea. Nah, bisa kalian lihat biasanya ada di sekolah Jepang itu di sana tidak ada namanya pembantu sekolah atau biasanya yang kita sebut Pak Bun ya. Karena di sana mulai dari membersihkan sekolah, toilet, kelas itu semuanya dilakukan oleh siswa sendiri ya. Jadi dimulai dari umur yang kecil itu, dari SD pun itu sudah diajarkan untuk saling menghormati dan menghargai. Jadi di sana di sekolah tidak ada yang namanya Pak Bun ya. Karena yang bersihkan sendiri ya anak-anak sendiri. Nah, seiring dengan sosialisasi tentang relevansi pendidikan karakter ini, semoga dalam waktu dekat tiap sekolah bisa menerapkannya. Nah, ini harus ada kesadaran diri dari kalian agar bisa terrealisasikan. Oke. Selanjutnya materi yang ketiga adalah materi tata krama siswa. Kebetulan di sini saya adalah kesiswaan yang ada di SMA Makassar Jombang. Wakanya sendiri dijabat oleh Bapak Muhammad Syamsul Ma'arif. Nah, itu nanti akan mengajar di Mapel bahasa Inggris, dan saya di sini sebagai stafnya atau pembantu beliau ya. Tata krama atau ada sopan santun atau sering disebut etiket telah menjadi bagian dalam hidup. Contoh, pada waktu Anda masih anak-anak, orang tua Anda sudah melatih Anda menerima pemberian dengan tangan kanan, sebelum makan membaca basmalah. Itu juga adalah salah satu penerapan dari orang tua kalian agar bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, tata krama terdiri atas dari kata-kata
tata dan krama. Tata berarti adat, aturan atau norma peraturan. Krama berarti sopan santun, kelakuan tindakan. Nah, tata krama berarti adat atau sopan santun, kebiasaan sopan santun dalam pergaulan sehari-hari yang sering kita jumpai dengan tipe kedondong, yaitu orang yang berpenampilan menari atau berpakaian berbicara, makan, minum, berjalan. Namun penampilan itu hanyalah polesan saja. Ternyata hati dikuasai oleh sifat-sifat tak terpuji, suka dendam, egois, dan suka menyakiti hati. Ada juga manusia yang bertipe durian, berpenampilan tidak menarik, kasar, dan tidak mengundang simpati, namun berhati emas, rendah hati, suka memaafkan dan menolong dan menghargai orang lain. Ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi, yaitu perlakuan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Kalau Anda ingin dihargai, Anda juga harus menghargai orang lain. Selanjutnya ada setiap orang mempunyai perbedaan perorangan, tidak ada kembar satu telur yang sama. Kenal dulu baru sayang, makin kenal makin sayang, tak kenal makin tak sayang. Oleh sebab itu tadi saya perkenalan dulu, semoga nanti yang pernah saya chat bisa lebih kenal, lebih dekat sama saya. Tidak perlu ragu, yang mau cerita atau mau chat ke saya, mau tanya-tanya, silakan ya. Tata krama berkenalan, kedua belah pihak saling menyebutkan nama, saling memandang, berjabat tangan, tidak mengayunkan tangan. Tata krama bertamu hendaknya berjanji dulu dan datang tepat waktu. Tata krama berbicara itu perlu juga diperhatikan ya. Seperti ketika kalian datang ke sekolahan, ketika melewati gerbang, sepeda motornya dimatikan, habis itu dituntun melewati depan ruang guru atau berjabat tangan dengan guru, lalu jangan lupa mengucapkan salam, ya, bersalaman, dan mencium tangan bapak ibu guru yang ada. Berkata perihalalah lidah, jangan menyium orang lain, karena lidah itu adalah harimaumu ya, biasanya ada suatu peribahasa seperti itu. Jangan memotong pembicaraan orang lain ya, kalau nanti ada yang ngomong didengarkan dulu, jangan terburu-buru untuk mencela. Jika memang ada sesuatu itu perlu dibicarakan, mungkin bisa izin dulu agar tidak sakit hati untuk lawan berbicara. Perhatikan dengan Anda siapa berbicara, mungkin yang lebih tua, kata-katanya juga lebih diatur daripada berbicara dengan teman sendiri. Tata krama berpenampilan, ada cara memakai seragam. Kalian juga harus mengikuti peraturan sekolah yang ada, seperti memasukkan baju dalam celana sesuai dengan peraturan khusus untuk laki-laki ya, dan memakai baju olahraga ketika melakukan olahraga, ataupun sebaliknya ketika waktu di kelas juga harus menggunakan baju di kelas, jangan memakai baju olahraga. Nanti ketika mata pelajaran saya juga harus memakai baju olahraga, ketika selesai juga harus segera ganti ya. Jangan nanti dari rumah sudah memakai olahraga akhirnya malas untuk bawa ganti baju. Cara makan itu juga perlu dilakukan, karena seperti membunyikan kecapan makan itu juga tidak baik. Terus batuk itu juga harus ditutupi. Terus berdoa sebelum makan itu sesuatu yang penting buat kita ya. Lalu ada tata cara menggunakan fasilitas umum, seperti membuang sampah pada tempatnya, jagalah kebersihan, lalu sopan dalam berkendara. Nah, oke, cukup materi pada kesempatan kali ini cukup di sini. Nanti apabila kalian ada sesuatu yang mengganjal, bisa ditanyakan langsung ke saya. Insya Allah di grup juga sudah ada nomor saya, nomor Pak Rizky atau Pak Luhur ya. Silakan, jika ketemu saya di jalan bisa sapa saya juga ya. Di sini saya menyampaikan materi ini terlalu cepat, saya mohon maaf, ada kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Semoga kita bisa diberikan selalu kesehatan agar bisa nanti ketika bertemu kita bisa saling sapa ya. Semangat buat anak-anak atau adik-adik yang vertasi. Semoga kita segera dipertemukan dengan tatap muka ya. Sekian dari saya, akhirus salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.